Do you wanna know? Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel Dia Utami. Dan di video aku kali ini aku bakalan kembali membahas topik seputar Nava Green Natural Skincare. Jadi belum lama ini, beberapa minggu ke belakang ini sepertinya Nava Green menjadi salah satu topik perbincangan di dunia skincare. Bahkan bisa dibilang cukup viral ya beritanya, sehingga banyak banget yang spam DM di Instagram aku, termasuk komentar di kolom komentar YouTube aku yang menanyakan seputar Nava Green ini, yaitu sebenarnya aman nggak sih produk-produk dari klinik Nava Green ini, ada BPOM-nya nggak, kemudian bener nggak sih katanya Nava Green ini ada kandungan hidroquinonnya, dan aman nggak sih kalau kita melakukan pembelian produk-produk dari Nava Green ini secara online. Baiklah, aku bakalan menjawab semua pertanyaan teman-teman itu karena memang pertanyaannya banyak banget ya, jadi aku nggak bisa balasin satu persatu. Jadi aku bikin video YouTube ini dan di sini aku ngejawab sebagai salah satu customer dari Nava Green juga. Jadi kalau misalkan nanti mungkin ada pendapat aku atau apa yang aku ungkapkan Cila yang aku ungkapkan, apa yang aku bicarakan hari ini mungkin ada yang kurang berkenan atau ada yang salah kata, mohon silakan dibenarkan untuk teman-teman ya. Sekali lagi di sini aku bicara sebagai salah satu customer dari Nava Green. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas topiknya. Untuk yang pertama adalah klinik Nava Green itu atau produk-produk dari Nava Green itu aman nggak sih, dan sudah ada notifikasi dari BPOM-nya atau belum. Sedikit akan kita bahas mengenai klinik Nava Green. Jadi klinik Nava Green itu merupakan salah satu klinik kecantikan atau skincare yang ada di Indonesia, dan cabangnya pun juga lumayan banyak ya, tersebar di beberapa wilayah, kalau nggak salah sekitar 50-an lebih. Dan juga seperti klinik-klinik pada umumnya, di Nava Green sendiri juga terdapat beberapa tenaga kesehatannya seperti dokter, apoteker, kemudian perawat, dan semuanya sudah memiliki surat izinnya masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar kayak ini ada tenaga kesehatan tanpa surat izinnya, itu tidak. Jadi untuk tenaga kesehatan yang ada di klinik Nava Green ini sendiri pun juga sudah memiliki surat izin masing-masing. Kemudian untuk produknya sendiri, itu semua produk dari Nava Green sepertinya saya sudah sering sekali menjelaskan dan menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk semua produk dari Nava Green itu sudah ada notifikasi dari BPOM-nya. Ingat ya, semua produk dari Nava Green itu sudah ada notifikasi dari BPOM-nya. Karena kalau misalkan nggak ada notif dari BPOM-nya, nggak mungkin Nava Green itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mendirikan segitu banyaknya klinik dan segitu besarnya klinik tanpa ada izin dari BPOM-nya. Otomatis kalau nggak ada izin BPOM-nya pasti sudah kena sidak dari BPOM-nya ya. Jadi sekali lagi, untuk semua produk dari klinik Nava Green itu aman, sudah ada izin dari BPOM-nya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mungkin teman-teman di sini punya salah satu produk yang packagingnya atau bentukannya adalah seperti ini. Nah, kayak gini ya. Kalau teman-teman punya produk seperti ini, pasti kalian di sini tidak akan menemukan yang namanya nomor atau notif izin BPOM, termasuk ingredient dari krim ini itu apa. Termasuk krim ini yang aku punya. Nah, di sini tuh cuman kayak tertera aturan pakai, namanya sama tanggal expired krimnya, sama di sini ada izin dari apotekernya, nama sama nomor izin dari apotekernya. Nah, sebelumnya atau di video sebelumnya aku udah pernah membahas ini krim apa. Jadi ini tuh adalah krim, salah satu krim yang ada di Nava Green yang dinamakan krim medik atau krim racikan. Jadi krim medik atau krim racikan ini merupakan salah satu krim yang ada di Nava Green yang mana ini tuh diracik langsung oleh apotekernya, dan krim ini itu hanya diracik ketika sudah ada resep dari dokter. Jadi nggak langsung krim ini tuh langsung kayak ada kita langsung bisa beli gitu, enggak. Karena untuk membeli krim medik ini itu juga kita wajib konsultasi, jadi harus konsultasi dulu dengan dokternya. Pertama kita konsultasi, kemudian dokter meresepkan, baru si apotekernya itu meracik krim ini. Jadi krim ini tuh baru diracik ketika kita melakukan pembelian di Nava Green, atau kita melakukan pembelian secara konsultasi online juga bisa. Tapi konsultasinya online itu juga dengan dokternya ya, jadi bukan di sembarang marketplace kita bisa konsultasi. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman konsultasinya secara online itu pastikan nomornya bener-bener dari klinik Nava Green, entah di cabang mana teman-teman yang terdekat dengan area wilayah kalian. Jadi sekali lagi, untuk krim ini adalah namanya krim racikan atau krim medik. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah krim ini aman atau enggak, soalnya di sini tuh nggak ada notifikasi BPOM-nya.
sebelumnya aku udah pernah bahas juga kalau krim ini itu memang di sini tidak dilampirkan izin dari BPOM-nya, tapi di sini dilampirkan ini surat izin dari apotekernya. Dan biasanya kalau misalkan krim medik atau krim racikan seperti ini, kita memang dikasihnya hanya label dari kliniknya, surat izin dari apotekernya, sama nama apotekernya aja, sama tanggal dan tanggal pembelian, dan juga nomor. Di sini juga ada tanggal expired dari si krimnya ini. Jadi di sini memang tidak terdapat atau tertera notif dari BPOM-nya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena meskipun di sini tidak tertera notif dari BPOM-nya, tapi krim ini aman digunakan karena sudah ada penanggung jawabnya, yaitu apotekernya. Dan pastinya krim ini juga sudah ada notif BPOM-nya, cuma memang di sini tidak tertera atau tidak ditaruh di kemasannya atau di packagingnya ya. Makanya yang punya krim seperti ini tuh memang harus dan wajib konsultasi dengan dokter, tidak bisa sembarangan melakukan pembelian secara online. Lanjut untuk yang pertanyaan kedua yang paling banyak dipertanyakan dan jadi perbincangan paling banyak juga, yaitu krim dari Navagin itu bener nggak sih ada kandungan hidroquinonnya? Nah, kalau misalkan pertanyaan itu ada atau enggaknya kandungan hidroquinon di krim Navagin itu, sekali lagi mohon maaf, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bertanya itu, silahkan langsung aja bertanya sama dokter yang ada di klinik Navagin. Saya rasa mereka lebih tahu ya untuk krim Navagin itu ada kandungan hidroquinonnya atau tidak. Karena memang kalau misalkan saya ngejawab pertanyaan ini, saya rasa ini bukan kapasitas saya untuk menjawab, karena saya bukan dokter dari Navagin. Jadi teman-teman saat konsultasi bisa dipertanyakan sendiri. Cuma setahu saya dulu juga sempat bertanya sih awal-awal pemakaian untuk semua produk dari Navagin, yang saya ketahui itu tidak ada kandungan hidroquinonnya, dalam kurung untuk krim yang non medik atau krim yang non racikan ya. Tapi kalau misalkan untuk krim yang medik atau krim yang seperti ini atau krim racikan, itu kan yang kemarin sempat menjadi perbincangan adalah krim medik ya. Itu aku kurang tahu ada kandungan hidroquinonnya atau tidak. Jadi kalau setahu saya ini ya, setahu saya dan saya sempat membaca, sekali lagi mohon maaf kalau misalkan mungkin apa yang saya sampaikan salah. Setahu saya kalau misalkan krim medik seperti ini atau krim racikan seperti ini atau krim racikan dari dokter juga ya, non Navagin juga, kayaknya memang hampir semua itu ada kandungan hidroquinonnya. Itu setahu saya ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan memang salah atau kurang benar silahkan dibenarkan, tapi setahu saya memang hampir semua krim medik atau krim racikan dari skincare dokter itu memang ada kandungan hidroquinonnya. Meskipun ada kandungan hidroquinonnya, tapi masih dalam batas wajar, dalam arti tidak membahayakan selama dikonsultasikan dengan dokter. Makanya buat teman-teman yang punya krim racikan atau krim medik, setiap kali krimnya habis itu langsung dikonsultasikan dengan dokter, jangan langsung sembarangan membeli secara online, apalagi ini pembeliannya dilakukan di marketplace yang belum tentu apakah itu milik Navagin atau memang akun officialnya dari Navagin atau bukan ya. Dan kalau untuk krim medik sendiri, mungkin teman-teman ini ya masih ragu juga untuk membeli. Tenang, aku pun sampai sekarang juga krim malam aku masih pakai yang krim medik, aku masih pakai krim medik seperti ini. Dan kemarin juga sempet ini sih agak sedikit galau dan khawatir bener gak sih ini tuh ada kandungan hidroquinonnya, membahayakan atau tidak. Tapi saya sudah sempat berkonsultasi dengan dokter. Pokoknya intinya kalau pemakaian krim medik itu harus dikonsultasikan dengan dokter. Makanya kenapa saya selalu menjelaskan kalau misalkan teman-teman yang menggunakan krim medik, setiap kali krimnya habis, meskipun kalian sudah merasa cocok, tetap harus konsultasi dengan dokter. Jadi biar dosisnya krim sama kondisi kulit wajah kita itu disesuaikan sama dokternya. Jadi tidak sembarangan pakai krim meskipun atau kita merasa itu udah cocok banget di kulit kita. Jadi sekali lagi untuk krim medik dari Navagin itu aman selama dikonsultasikan dengan dokter. Ingat ya, harus dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir adalah, aman gak sih kalau kita membeli produk-produk dari Navagin itu secara online? Bisa aman, bisa enggak, tergantung kalian belinya di mana. Karena di akun-akun yang ada di marketplace kan banyak banget ya yang menjual produk-produk skincare, salah satunya juga produk dari Navagin sendiri. Dan kemarin aku juga ngecek di salah satunya itu di Shopee, itu cukup banyak yang menjual produk-produk dari Navagin, dan aku juga kurang tahu apakah itu memang akun-akun officialnya dari Navagin atau bukan. Jadi kalau misalkan kalian mau beli di marketplace, pastikan itu benar-benar akun officialnya milik Navagin, sehingga kalian bisa mendapatkan produk yang benar-benar ori dan tentunya
aman untuk kalian pakai. Sebenarnya sih aku lebih menyarankan untuk kalian yang memang nggak bisa datang langsung ke klinik, karena memang kondisinya kan sedang pandemik ya, jadi otomatis kalian membatasi banget aktivitas di luar rumah. Kalian bisa melakukan pemesanan via online di WA cabang masing-masing wilayah, karena kan di masing-masing wilayah itu kan tertera ya di Instagramnya juga untuk WA masing-masing cabang. Jadi kalian bisa melakukan konsultasi sekaligus pembelian online via ekspedisi atau via delivery service, yang mana di situ sudah ada WA cabang masing-masing. Jadi di situ lebih aman dan dipastikan produknya benar-benar ori langsung dari klinik Nafa Green. Kalau untuk di marketplace sendiri, karena memang aku sendiri juga kurang tahu yang officialnya yang mana, karena banyak banget ya yang menjual produk dari klinik Nafa Green sendiri, sehingga masih membingungkan juga ya. Daripada kita ragu, aku saranin kalau kalian memang pengen pembelian secara online, langsung aja hubungi cabang masing-masing ya, atau hubungi cabang Nafa Green yang terdekat dengan area wilayah kalian. Dan satu lagi yang ingin aku sampaikan lagi-lagi mengenai krim medik atau krim racikan. Untuk krim racikan atau krim medik dari Nafa Green ini tidak dijual di marketplace manapun ya, karena memang ini harus konsultasi dengan dokter. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan entah di Shopee, di Lazada ataupun di marketplace lainnya, kemudian ada penjualan yang krim medik ini, kalian harus ekstra hati-hati banget, karena memang Nafa Green tidak menjual secara online untuk krim medik atau krim racikan ini, karena krim racikan ini hanya dijual di klinik sesuai dengan peresepan dari dokter. Jadi teman-teman harus berhati-hati lagi dalam melakukan pembelian secara online. Baiklah, itu tadi adalah jawaban dari 3 pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke aku, dan semoga jawabannya itu membantu kalian semuanya ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan untuk semua produk dari Nafa Green itu semuanya sudah ada notifikasi dari BPOM-nya atau sudah ada izin dari BPOM-nya, sehingga aman untuk kita gunakan, tapi tetap harus kita konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Kemudian untuk semua produk dari Nafa Green itu tidak ada kandungan hidroquinonnya ya, tapi kalau misalkan untuk yang krim medik, sekali lagi saya tidak bisa menjawab karena itu bukan kapasitas saya, jadi kalian bisa langsung bertanya saat konsultasi dengan dokter. Dan untuk penjualan di marketplace, kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pembelian secara online, sekali lagi aku saranin kalian langsung aja hubungi WA cabang Nafa Green yang terdekat ya dengan alamat kalian. Jadi kalau misalkan kalian menemukan penjualan di marketplace krim medik, sekali lagi aku saranin jangan dibeli, karena memang Nafa Green tidak melakukan penjualan krim medik atau krim racikan secara online di marketplace. Jadi kalian harus berhati-hati. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dulu video kita hari ini. Semoga video kali ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku. Dan buat kalian, jika ada kritik, saran, atau mungkin request untuk aku buat video tertentu, silahkan aja kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah, atau bisa langsung DM di Instagram aku. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Dia Utami. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.